Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya mengenai praktik ya sekarang untuk rumus if. Dimana kita ketahui sebelumnya kita telah dijelaskan telah diketahui tentang bagaimana sih konsep dasar dari if. Jadi if itu merupakan dari sebuah refleksi dari sebuah logika. Jadi rumus Excel yang mana rumus Excel itu berbentuk logika, yang berbentuk logika. Banyak rumus-rumus Excel, salah satunya adalah if. Dan if itu merupakan rumus Excel yang berbentuk logika. Baik, kita masuk ke dalam pembuatan rumus if, di mana kita akan buat sebuah tabel. Biasanya sering diketahui tentang rumus-rumus if itu tentang pembuatan tabel di dalam penilaian. Kita masuk dulu di sini, nama, kemudian nama satu, maaf, nilai ya, nilai satu, nilai dua, nilai tiga, dan nilai empat. Baik. Kemudian ini kita jumlah kemudian keterangan. Kita buatkan di sini dan perlu ketahui di dalam Excel ini ada fitur yang namanya fitur format as tabel. Jadi membuat tabel berbentuk format, yang mana tabel tersebut sudah berbentuk formatnya itu adalah format fill-nya ini. Jadi bukan lagi nanti kalau misalnya menyorot B2 itu bukan lagi B2 ya, tapi nama dari fill itu. Oke, kita lihat ya. Di sini kita blok ini, kemudian di sini format tabel, kita pilih aja. Silakan mau pilih yang mana, kita pilih yang ini. Nah, ini intinya adalah di sini ya, my tabel has header. Jadi dibuatkan headernya. Jadi akan kelihatan seperti ini. Oke, kita lihat. Kita biasa ya mengkopikan aja biar sampai 10 dan otomatis tabelnya dengan model sel tersebut tabelnya akan dibuatkan seperti ini. Jadi tidak lagi kosong ya, atau tidak lagi harus membuat tabel di sini. Biasanya kita tekan di sini ya. Tapi di kalau nggak salah 2010 atau Excelnya atau 2013 ke atas. Ya lupa, yang penting di sini adalah namanya style ya. Oke, kita masukkan nama biar mudah aja ya. Nama satu, nama dua, biasa kita kopikan. Kemudian kita akan buatkan nilai. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Baik. Nilai 1 itu kita gunakan biar
biar acak ya, kita dengan menggunakan rumus random. Ini mungkin selipan dari rumus if kita belajar random. Jadi merandom acak mengacak nilai, kita pilih yang ini ya, random between. Jadi between antara ya nilai paling bawahnya kita masukkan misalnya nilai 50. Jadi nilai 50 itu kita asumsikan dengan menggunakan nilai 50 karena ada kegagalan di sana ya. Ada nilai gagal nanti ya. Seperti itu. Kemudian paling atasnya 100. Oke. Otomatis ke bawah karena tabel menandakan ini ya nama-nama ini. Karena ini juga random juga sih, jadi ya si Excel itu otomatis random kan. Oke. Dan ini akan selalu random ya. Setiap di copy paste atau ada setiap aksi, setiap aksi untuk pembuatan rumus akan random. Oke, kita jumlahkan aja. Kita jangan buat pusing untuk jumlahnya. Nah, ini kelihatan ya. Ini sel, ini berganti. Jadi nilai 1. Add nilai 1. Jadi add dari fill. Nah, ini ya kita kembali lagi ke dalam namanya fill. Fill di sini ya. Kemudian kita biasa untuk pembuatannya biasa seperti ini dan kelihatan. Oke. Kemudian ini masuk ke dalam rumus. Kita akan membuat sebuah rumus if, di mana if di sini adalah if dari if yang pertama, ya. Jadi tunggal ya, if tunggal, di mana yang dieksekusinya itu adalah 1. Apa yang dieksekusinya adalah jumlah ini. Nah, ini kita gunakan ini dulu. Kita eksekusi yang ini dulu. Oke. Sama dengan apa? If logical testnya. Nah, jadi logiknya apa yang akan apa namanya, sebuah statementnya ya. Kalau kemarin atau tadi apa yang akan diambil dari if itu adalah statementnya dari jumlah. Jadi kita akan tentukan, kita akan tentukan bahwasanya jumlah yang lebih dari kita tentukan berapa ya, 250 deh ya. Jadi jumlah yang lebih dari 250, lebih dari, nah ini lebih dari ya. Kemudian masukkan 250 aja, karena ini kalau sebagai ini aja, sebagai tambahan aja, ada namanya string dan ada namanya untuk number ya. Jika number itu kayak seperti ini ya, simbol-simbol numerik, itu tidak usah menggunakan tanda petik. Beda lagi nanti ada string. Nah, ini numerik, mau tambah, mau kali, mau bagi, kurang dari, lebih dari. Mungkin di materi di praktik ada ya. Nah, itu salah satunya itu. Jadi itu gunakan, kalau menggunakan itu maka tidak usah ada tanda petiknya, kecuali tanda petiknya itu adalah value-nya kecuali ya. Tapi jika value-nya itu adalah berbentuk angka, tapi jarang sih kalau value di dalam if itu berbentuk angka, karena biasanya itu dari angka masuk ke string. Jadi angka
diterjemahkan dalam string ini value. Oke, kita kembali ya. Lebih dari berapa tadi? 250. Nah, maka ya, maka sorry. Kita akan masuk ke value if true. Jadi yang benarnya kalau lebih dari 210 titik koma itu apa isinya? Itu adalah lulus. Lulus. Jangan lupa di kurung. Nah, ini baru true ya. Kemudian kita false-nya yang tidak benar jika kurang berarti kan atau tidak lebih dari. Kalau kurang dari itu berarti kalau di sini kan lebih dari. Kalau kurang dari itu atau hal yang lainnya maka gagal atau eh, mengulang. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk ininya jadi ada statement ya, ada logical test, value if true dan value if false. Demikian ya. Nanti untuk materinya adalah materi mengenai, kita kasih nama di sini. Tahu kan? Ketika diklik aja ganti ya. Ini jadi lulus semua karena ini randomnya benar-benar random. Kita ganti di sini adalah namanya tunggal ya, if tunggal. Oke, so ada yang mengulang lagi setiap. Jadi ini sebenarnya untuk latihan aja, tapi kalau udah nilai absolut, nilai asli itu jangan seperti ini. Nanti berubah-ubah nanti ya. Ini hanya untuk melihat bagaimana sih perubahannya. Oke, kita lihat lagi ya di sini. Enter lagi, ada ya. Ini gara-gara random ini. Baik, demikian untuk materi untuk if tunggal. Kita nanti ikutin materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.